Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita ngevlog lagi guys. Kali ini kita mau ngevlog tentang scanner. Jadi scanner itu sebuah tools ya, sebuah alat dia untuk apa ya? Yang jelas ini berhubungan dengan otomotif. Nah, kalau di dunia otomotif atau di dunia permotoran, permobilan itu kan pasti teman-teman mungkin pernah dengar yang disebut dengan scanner gitu kan. Jadi kalau alat apa mobil-mobil, motor-motor dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih itu kan dia eh, karena sudah sistemnya computerized, jadi segala sensor, segala perilaku tentang kondisi mobil itu bisa dibaca oleh scanner itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ke bengkel resmi melakukan servis biasanya ada tuh mekanik buka tools lewat laptop gitu kan, dia connect ke mobil dan dia bisa lihat tuh ada informasi tentang mobil lah, baik itu problem, baik itu apa nilai-nilai parameter-parameter setting gitu kan, jadi semuanya bisa dilihat dari situ. Nah kebenaran saya karena mobilnya sudah banyak mobil EV, akhirnya scanner-scanner yang ada di pasaran di Indonesia ini kan kebanyakan untuk mobil-mobil bensin kan, mobil ICE, sementara untuk mobil bensin apa untuk mobil EV itu masih jarang. Dan mungkin ada yang gratisan bisa teman-teman tuh kan ada dulu pernah saya juga bikin konten kan aplikasi-aplikasi yang seperti kayak car scanner lewat di Google Play Store tuh kan ada ya, tapi kadang-kadang aplikasi itu dia bisa sesaat aja. Jadi kadang dulu kan pernah ya, kok sekarang apa saya pernah ngasih konten pakai aplikasi car scanner bisa gitu kan, tapi pas udah berapa bulan nggak bisa karena memang kadang-kadang pabrikan developer si software itu begitu. Kalau yang gratisan ya kadang-kadang dikasih open dulu tapi setelah itu untuk berbayar gitu ya. Nah, atau kadang malah bener-bener ditutup sama dia gitu. Protokolnya PID-PID-nya itu semua ditutup oleh developernya. Itu mungkin aja. Makanya akhirnya saya coba beli yang sedikit proper yang memang apa ya, memang si produsennya ini membuat ya khusus gitu ya, khusus untuk tool scanner ini gitu. Nah, ini di apa? Di samping saya nih ya. Nah, kita kasih lihat ya. Nah, ini di samping saya ini alatnya seperti ini. Ini udah saya buka. Nah, bentuk alatnya seperti ini ya. Ini kalau boxnya sih seperti ini teman-teman tuh. Jadi ini boxnya seperti ini alatnya. Nah, ini tadinya dia ada di sini gitu kan. Dia isinya sih ya ada manual aja, terus ada ya ini kabel-kabel ini gitu ya. Sama ada kabel diagnostik lagi nih yang besarnya sebenarnya kabel diagnostik. Nah, ini kalau tidak mau connect ke mana, tidak mau connect ke mobil, nah bisa langsung pakai direct pakai ini. Cuman nih bahasanya bahasa ya bahasa gitulah. Masih bahasa Cina ya tuh. Nah, ini isinya tuh kayak gini-gini tuh ya. Nah, ini tuh dipakai kalau misalkan contoh saya mau melakukan pengecekan baterai. Kan baterainya sudah turun kan ke mobil kan, turun dari mobil. Nah, jadi kita kan nggak bisa colok lagi pakai OBD nih. Ini adalah soket OBD nih guys. Nah, tuh ya. Ini adalah soket OBD. Nah, ini tuh harusnya dikonek ke mobil. Tapi kalau baterainya udah lepas dari mobil kan kita nggak bisa lagi konek ke sini kan. Jadi pakai alat ini gitu. Oke, sekarang saya mau coba ya. Kebenaran di rumah ini ada 3 mobil EV gitu. Satu mobilnya masih lagi diajak kerja keras. Nah, yang 3 mobil ada di rumah ini kita mau tahu nih kesehatan baterainya tuh tinggal berapa, ada problem atau tidak gitu ya. Nanti saya mau coba scan pakai alat ini gitu guys. Nah, coba ya nanti kita coba buktikan apakah alat ini berfungsi. Bentar. Haha. Nah, gini ya. Jadi, apakah alat ini tuh benar-benar berfungsi atau ya nggak bisa dipakai sama sekali gitu kan? Karena kan alat ini tuh kalau ngelihat dari aplikasi yang dia kasih gitu ya, aplikasi yang memang didevelop oleh si produsennya, itu bisa ke semua mobil EV, baik mobil Cina, mobil Korea, mobil Amerika, termasuk Tesla, itu bisa semuanya. Jadi ya saya penasaran juga apakah kita bisa men-scanning nggak cuma sekedar ngelihat BMS baterai, per sel-selnya baterai, tapi dia juga bisa meriset suatu masalah. Misalkan terjadi masalah
ada apa disebutnya ya? Ada error log lah ya. Ada error log atau ada DTC yang perlu di-clear gitu ya. Ya pokoknya intinya alat ini sih seharusnya bisa. Nah, coba teman-teman ikutin terus. Kita coba-coba ke beberapa mobil saya, ada Air-EV, ada Neta, ada Omoda E5. Kebenaran ada itu. Kita lihat nih, baterainya, kesehatannya, semuanya seperti apa. Gitu ya guys ya, kita mau coba alat ini. Saya kebetulan datangnya cuma satu gitu ya. Nanti saya jelasin lah, saya ada juga yang bentuknya versi mini, versi kecil. Nanti bedanya apa nanti saya kasih tahu juga. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Oke guys, kita siapin ya. Alatnya udah saya siapin, kunci mobilnya yang perlu. Oke, kunci mobil sudah saya siapin juga. Yuk kita gas, kita coba. Seperti apa scannernya bekerja. Oke, kita buka dulu pintunya. Waduh, bunyi aja kepencet. Oke ya, kalau kayaknya kita yang mana dulu nih guys, yang Air-EV dulu atau mau yang Neta dulu? Air-EV dulu lah ya. Yang Air-EV dulu saya buka. Oke, kita coba Air-EV dulu aja. Oke guys, kita coba dulu Air-EV. Bismillah. Oke nih ya. Wah, gelap nggak nih guys? Semoga enggak ya. Oke, untuk Air-EV itu kan teman-teman harus tahu letak posisi OBD scannernya, OBD portnya. OBD portnya itu dia ada di depannya pedal rem. Jadi teman-teman coba saya kasih lihat ya. Gelap nggak nih guys? Nah ini kan pedal rem ya. Tuh, ini pedal rem. Nah dia OBD-nya tuh ada di sini guys. Tuh di sana tuh. Kelihatan nggak guys? Nah itu ya. Ya yang itu tuh. Nah itu OBD-nya di situ yang warna hitam tuh. Nah kita coba colok ke situ nanti ya. Oke yuk. Nah ini kan alatnya seperti ini. Nih. Nah kabel ini kita colok ke OBD sana. Oke, kita coba colok dulu ya. Oke guys, ntar saya colok dulu nih. Susah nih memegang video. Oke, udah kita connect ya. Kabelnya udah connect ke OBD, ke port OBD-nya nih. Sekarang lihat lampunya sudah nyala tuh. Powernya sudah nyala ya, tinggal Bluetooth yang belum. Nah, kita kan pakai aplikasi nih. Nah, ini aplikasinya ini ya. Oke, nah ini ya seperti ini. Saya sekarang coba mendiagnostik mobil Air-EV ini ya. Kita di sini ada diagnostik ya. Nah, di sini ada pilihan mobil banyak banget guys. Ada Geely, BYD, ada Bike, Chery itu. Ada GMC, ada GWM, apalagi nih, Changan lah. Banyak lah. Nah, ini Wuling nih ya. Kebetulan lewat nih Wuling nih. Jadi kita pilih Wuling ya. Pilih Wuling. Nah, di sini juga banyak lagi Wuling nih. Kita karena mobilnya itu Air-EV, kalau di sini itu namanya Wuling Sky Air-EV itu ya. Wuling Sky Air-EV kita pilih. Oke, kita pilih sudah. Setelah itu kita pilih yang level 2 lah, mungkin yang terakhir ya nih ya, 2002 kan, E230 2002. Oke. Nah, dari sini ada automatic scan ya. Coba kita automatic scan aja. Sebenarnya sini bisa dipilih nih. Mau apapun bisa, tapi kita pilih aja yang automatic scan aja nih guys. Di sini banyak nih, mau ngecek navigation, vehicle controller, ada electronic brake assist-nya mau dicek semua, tapi kita coba scan aja semuanya. Ada masalah nggak sih? Oke, di sini minta membutuhkan waktu. Oke, lanjut aja. Oke ya. Nah, ini lagi jalan tuh. Ya, tuh lagi jalan. Scan progress 5%. Jalan terus ya tuh. Coba kita lihat di sini. Nah, ini juga sama, kedap-kedip ya. Kedap-kedip terus lampunya. Lagi melakukan scanning. Oke guys, kita lihat. Agak lumayan lama sih ya. Berapa persen sudah? 37%. Oke, kita tunggu aja lah ya. Agak lumayan. Nah, ini ada fault nih guys tuh. Vehicle controller nih, ada fault ya. Nih, nemu satu fault nih.
Saya nggak tahu faultnya apa, nanti coba kita lihat bisa nggak dia mendeteksi faultnya di mana. Oke, coba. Cuman satu sih yang fault nih. Ada steering, elektronik steering normal. Apalagi nih? Airbag modulnya normal, chargingnya normal, low speed alarm modulnya normal. Di sini ada merek-mereknya juga ya, jadi kita bisa tahu ya. Bertec tuh untuk BCM-nya, low speed alarm modul buatan Roylee, charging and distribution assembly-nya nih buatan Tiecheng. Airbag modulnya Mainland gitu ya. Nah ini dia nih, tuh. Ini ada faultnya tuh ya. Jadi ada DC-DC fault nih tuh, DC-DC fault. Nah, saya nggak tahu faultnya karena apa. Ini sebenarnya bisa dicek ya. Di view detail nih kita bisa cek. Tapi nantilah, saya nggak kasih dulu. Di sini ada clear DTC nih guys, nih. Clear DTC ya. Coba kita clear aja ya. Kita clear, dia mau nggak di clear? Oke, clear nih. Do you want to perform the one click DTC? Oke, kita mau clear aja ya. Confirm. Oke, kita confirm apakah dia bisa melakukan clear kalau ada problem begini. Oke, dia bisa ya. DTC clear sukses ya. Barusan muncul tuh. Sekarang udah normal. Nah, ini salah satu contoh alat ini bisa membuat dia jadi nge-clear. Sebenarnya sih tadi kita harus lihat dulu ya problemnya di mana, tapi saya coba dulu. Kalau dia nggak bisa di clear, artinya dia current. Artinya tuh problemnya current gitu ya. Nah, kalau sekarang kan bisa di clear, berarti problemnya itu tidak berlangsung terus menerus gitu. Mungkin tadi sempat ngebaca apa gitu ya. Jadi yang jelas tidak tidak current ya, tidak berlangsung terus menerus gitu. Buktinya bisa di clear. Oke, sekarang berarti mobil ini nggak ada masalah. Sekarang saya back. Saya coba back aja. Kita sekarang ke ini ya, ke ngecek ke baterai ya. Berapa persen nih baterai? Oke, kita coba ke baterai sekarang. Untuk baterai pengecekannya itu di ini, baterai pack detection. Di sini ada baterai pack detection. Oke, kita klik. Kita pilih lagi. Wuling lagi nih, ada ketemu langsung. Wuling. Setelah itu kita pilih REV ya, Wuling Air Clear Sky ini. Oke, kita klik. Kita pilih yang pakai OBD scanner. Oke. Nah, dia di sini ada baterai paket data nih. Oke, kita klik aja. Apalagi nih. Nah, di sini ada basic information of battery pack. Ada individual voltage. Kita coba yang information battery pack dulu kali ya. Nah, apa nih, mau lihat apa nih? Nah, di sini ada, lihat nih. Ada BMS high voltage, BMS working status, OBC output. Oh, nggak ada di sini. Oh, ini ada nih. Baterai pack SOC, baterai pack SOH ada juga ya. Yuk kita lihat yuk. Read data stream. Pilih dulu, belum dipilih nih. Oke, kita pilih aja semuanya. Kita coba read. Oke, dia melakukan reading ya. Oke guys, kita lihat, tunggu dulu. Oh, ini udah nih. Ini udah. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Baterai SOC ya. Nih, SOC baterai 85%. Ya, sesuai ya. Coba kita lihat di sini. Nah, tuh baterainya ya. Sama ya. Itu lagi 86 ya. 86 pembulatan lah. Kalau di sini masih 85,8, jadi masih 86. Nah, ini guys nih, baterai SOH nih. Baterai pack SOH itu masih 99,986. Waduh, masih 99,9, anggap aja 100% dah. Ya iyalah, ini kan baru ganti baterai kita REV-nya. Oke ya. Tuh, jadi ini bisa baca sel per selnya. Teman-teman bisa lihat di situ tuh. Sel per selnya ya. Contoh sekarang yang minimum voltage ya nih. Minimum voltage-nya ini 3,324, sedangkan maksimumnya 3,328. Jadi artinya difference-nya tuh sedikit banget, kecil banget, jadi masih bagus banget ya. Jadi masih balance lah gitu ya, kalau bisa dibilang. Atau coba kita lihat, kita back dulu. Coba kita back ya. Kita cek yang apa ya? Nih, baterai pack report data deh. Dari sini mungkin lebih enak nih. Coba kita cek. Oh, ini sama aja guys. Ini sama aja. Coba kita pilih yang individual voltage kali ya. Oh, di sini lagi scanning dulu ya, tuh individual voltage dia lagi scanning dulu. Coba kita tunggu dulu aja. Individual voltage. Nah, ini dia individual voltage, kita pilih. Setelah itu read data stream. Wah, ini dia nih tuh. Nah, ini kelihatan nih sel per selnya, kelihatan ya guys. Di sini bahwa
Nih lagi loading dulu sebentar. Tuh. Air EV ini berarti ada 36 pack ya, 36 baterai ya. 36 sel maksudnya, sorry. Nah, ini karena sampai di 36 aja nih, V36, V37 udah nggak datanya ya. Berarti dia hanya sampai 36 sel aja. Nah, di sini ada difference-nya nih, voltage difference ya. Tuh, hanya 0,0003. Jadi masih bagus banget, guys. Masih balance banget ya, masih bagus banget. Ini kan ada maksimum voltage di sini. Nah, di sini ada minimum voltage-nya nih. Jadi difference-nya tuh cuma 0,04 tuh. Gitu ya. Kalau ada yang abnormal selnya juga ada berwarna merah, harusnya nih merah, oranye ini kalau maksimum itu biru. Nah, gitu ya. Oke ya. Berarti untuk RF ini alhamdulillah aman ya, karena memang baterainya masih baru ya. Jadi 99,9%. Begitu guys. Oke. Seperti itu, kita coba sekarang cek yang Netavi. Oke guys. Tadi yang RF udah, sekarang yang Netavi nih. Yang belakang kita coba scanning lagi ya. Oke, kita sekarang yang Netavi. Oke. Kalau Netavi ini dia OBD-nya ada di setir, di bawah setir sana guys. Jadi di bawah setir sebelah kanan itu ada pokoknya di bawah setir sebelah kanan agak mojok ke kanan dekat pintu. Nah, di situ ada port OBD-nya. Coba nanti kita kasih lihat ya. Tapi kayaknya saya mau makan dulu nih guys. Kita makan dulu aja ya. Kayaknya kita makan dulu, nanti kita sambung lagi guys. Yang jelas kita penasaran juga sama Netavi. Karena ini mobil kerja kerasnya luar biasa. Jadi mau tahu berapa sih SOH-nya, ada sel-selnya yang masalah apa enggak, nanti kita lihat. Oke, makan dulu ya guys ya. Oke guys, kita sudah di kabinnya Netavi sekarang. Kita mau melakukan pengecekan apakah ada error di mobilnya, baterai SOH-nya berapa. Nah, ini penasaran juga nih, mobil ini sudah berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 3 tahunan lebih tuh guys. Nah, sudah 3 tahunan, apakah seperti apa? Karena memang ini kan sejarahnya mobil ini kita pakai untuk kerja keras gitu kan. Mobil yang kerja keras, kilometernya juga udah gondrong, sudah berapa itu ya, 76.125 kilo guys. Jadi sudah 76 ribuan. Jadi seperti apa SOH baterainya di Netavi ini? Yuk langsung ya, kita langsung, kebetulan udah saya colok, kita kasih lihat yuk di mana nyolokinya. Oke, untuk di Netavi ada di sana ya guys ya. Jadi di bawah, di setir, bawah setir ini itu di sebelah sana deket bukaan yang mau buka kap mesin gitu ya. Di situ, dekat situ pokoknya, lihat aja. Nah, kabelnya udah saya colok dan ini sudah nyala tuh, lihat ya. Power sudah nyala, sudah standby. Sekarang kita tinggal minta bantuan handphone. Handphonenya saya taruh sini aja nih. Oke, saya taruh sini aja handphonenya. Kita buka aplikasinya langsung ya. Yes, aduh, belum. Mana nih kalau belum? Nah, oke guys. Ini sekarang kita deteksi dulu ya. Diagnostik dulu. Kita klik. Kita pilih Neta guys. Neta. Mana Neta nih? Neta. Coba kita lihat Neta di mana nih ya? Wuling, ada Foton, ada Jetur, ada Ion tuh ya. Ada Ion, ada Jetur. Mana lagi guys? Neta, nah ini dia nih. Ada tulisan Neta ya di atasnya lip motor. Oke, Neta kita klik. Oke, nah di sini ada apa nih guys nih? Neza, kalau di sana tulisannya Neza. Nah, di sini ada Nezavi Aya, atau nih yang kalau di sini Netavi 2 ya. Yang Neta Aya ini Netavi 2, kalau ini Netavi yang satu nih, yang versi saya Netavi 1 ya. Oke, kita klik aja Netavi. Dan di sini ada automatic scan ya, ada nih ya tuh, ada automatic scan, ada mau ngecek VCU-nya aja, BMS-nya aja. Kita bikin ngecek semuanya aja deh, automatic scan dulu. Oke, kita coba scan. Just continue. Oke, jalan lagi ya seperti biasa tuh. Lagi jalan. Wah, belum apa-apa udah ada yang fault aja nih kan. Tuh lihat. Ya kan? Fault dia. Ada di VCU fault, yang lainnya normal tuh. Oke, normal semua. Kita lihat.
Masih normal ya. Wah, ada yang fault lagi nih. Power domain control system tuh fault warna merah. Banyak nih yang fault. Tapi mudah-mudahan tidak current ya guys ya. Jadi hanya ya berupa error log gitulah, historical gitu ya. Pokoknya kalau dia sampai current nggak bisa di clear, nggak bisa DTC-nya ya artinya itu current guys gitu. Coba kita cek dulu. Baru 72% ya, tuh di bawah ya. 72%. Sekarang 84%. Oke, kita lihat. Lagi scanning dulu ya. 88%. 92%. 98%, 100%. Oke, kita coba lihat yuk. Nah, kita lihat. Wah, banyak guys faultnya. Tuh, lihat. Fault semua ya. Ampun deh. Tuh, dia langsung ngasih lihat tuh. Sebenarnya kita bisa klik ya di sini nih, cari data di sini ya, P1A, 6A, P1 ini semua ada, atau view detailnya ada. Tapi saya kan lagi nggak bahas itu, nanti aja. Kalau memang dia di clear nggak mau, berarti kita harus analisa dari sana. Nah, coba kita clear DTC aja ya, nih bawahnya ada clear nih, clear DTC. Oke, confirm, kita clear. Bismillah. Apakah bisa clear? Kita lihat. Semoga bisa, tidak ada problem yang current ya. Semoga guys. Oke, kita lihat dah clear sukses ya. Normal semua. Jadi udah aman tuh. Jadi normal semua ya. Jadi VCU kan tadi ada yang fault kan, sekarang sudah normal. Jadi artinya kita bisa melakukan clearing sendiri ya. Oke, kita back sekarang. Kita coba. Saya ini nggak tahu nih BMS-nya apa nih guys nih. Ke baterai ya. Kita konsentrasi kita ke baterai sekarang. Kita back dulu. Nah nih, baterai pack detection. Oke. Kita pilih lagi Neta. Tadi di atas apa tadi, lupa tuh. Lip motor ya. Neta. Mana nih guys? Nah, ini lip motor lah. Kok lip motor jadi Greenwell? Coba. Neta mana ya? Jetur malah. Udah kelewatan guys. Ion, Zikr, Exit. Mana Neta ini? Kelewatan kayaknya. Coba kita lihat lagi pelan-pelan dari atas. Coba. Baik. Nah, baik ada tuh. Gili. Oh, ini Neta tuh di sini tuh. Neta, klik Neta. Nah, kita Neta V kan, ini Neta V2 ini yang V2 ya, ini kita Neta V1. Nah, ini BMS model saya nggak tahu nih guys. Ini BMS yang mana nih guys? Nah, karena kita nggak tahu BMS yang mana, kayaknya kita bisa pilih dulu. Kita back lagi aja kali ya. Kita back dulu, berarti kita ke ini aja dulu nih. Kita klik ke diagnostik dulu. Balik lagi nih ke diagnostik ya, sorry ya guys. Kita ke diagnostik dulu. Biasanya dulu saya pernah kalau baca mobil gitu, untuk mengetahui part-partnya dia. Kayak tadi tuh kan, kayak yang Wuling ARV kan ada tuh Neta V. Saya klik dulu. Saya mau tahu BMS-nya dulu nih. Di sini ada battery management system kan, BMS kan. Nah nih kita klik dulu yang BMS. Nah BMS-nya dia tuh pakai BMS apa gitu guys. Kita harus tahu dulu nih. Nah untuk mengetahui itu kita bisa sembarang aja gitu ya. Coba kita pilih atau pakai apa ya, sebentar ya. Atau ini sebentar pakai apa ya? Oh, di sini ada N95 reset juga nih. Nih kalau Neta kan ada itunya ya, ada apa namanya? Ada filter N95 yang perlu di reset. Nah, ini bisa buat ngereset nih. Bentar ya guys ya. Kita pilih yang apa ya? Harusnya sih BMS ini ya, BMS, cuma kita mau tahu di mana ya. Sebentar ya. Coba saya pilih BMS yang ini dulu kali ya, yang ini coba nih. Coba version information dulu. Nah, ya kita lihat dulu versinya. Ini dia betul nih. Nah, ini kan kelihatan nih guys ya. Jadi sekedar buat ngambil data dulu bahwa kita tuh pakainya part number kita tuh ya. Part numbernya si Neta ini, part numbernya itu ini S11 ya. S11 210 1010 DW. Nah ini nih, ya, ini BMS-nya tuh. Oke, nah sekarang kita back,
Kita back lagi. Back dulu. Nah, ini baterai pack detection. Setelah itu ke neta. Mana neta tadi? Nah, neta. Setelah itu neta V. Nah, tadi kan nih dia nih. S11 tuh ya, sama ya. S11 210 1010 DW. Nah, ini berarti yang paling atas, guys. Nah, ini dia. Nah, ini sekarang baru kita enter. Jadi kita tahu BMS, jadi nggak salah pilih gitu BMS-nya. Oke, kita lagi synchronize dulu, activating system. Nah, ini baterai pack data kita lihat. Nah, ini ya. Oke, di sini ada nih, guys. Kita mau lihat cek apa nih? Basic information baterai pack. Oke, kita lihat. Oke, nah ini nih ada total voltage, total current, SOC, SOH. Nah, ini dia nih. Oke ya, kita coba ya. Klik read data stream. Nah, ini dia. Waduh, guys, tuh lihat. SOC-nya 88,7. Kita coba buktikan dulu. Sama nggak nih sama yang di mobil? Tuh, lihat. Yang di mobil 88% ya. Sama ya berarti ya. Oke. Sekarang untuk SOH-nya, guys, tuh lihat. State of health-nya 86%. Waduh, sedih, guys. Jadi neta saya ini sudah 86% gitu ya. Number of voltnya ada 112, guys. Ada 112 sel. Oke ya. Sekarang kita coba lihat dari sisi nih, ini baterainya nih. Maksimum individual voltage 3,322, minimumnya 3,3. Jadi sebenarnya masih bagus juga sih. Masih cuman 0,04 ya kalau saya lihat, 0,0 berapa nih ya, 0,03 0,04 masih sama nih diferensialnya tuh ya. Kalau nanti masih sama ya, tapi kita coba lewat itu aja ya, lewat yang baterai apa namanya, individual voltage ini ya, individual voltage. Oke, lagi nunggu dulu. Oke, kita pilih semua aja. Oke, kita read ya, kita read data stream. Wah, ini dia. Tuh, kalau tadi kan AirDV kan cuma 36 sel kan, sekarang dia ada 112 sel nih, guys. Tuh, lihat. 112 sel. Jadi lebih banyak nih ya, karena memang KW-nya lebih gede. Tapi tidak ada yang abnormal tuh ya. Di sini kan kalau abnormal warnanya merah tuh. Merah, kalau oranye ya minimum, kalau biru maksimum gitu ya. Jadi kan dia berubah-berubah tuh. Tapi tidak ada yang abnormal sih. Sedangkan voltage diferensialnya tuh, lihat voltage diferensialnya nih, guys, nih yang ini nih. Nah, ini ya tuh 0,04. Jadi masih bagus juga sih sebenarnya. Baterainya masih bagus. Oke. Jadi diferensialnya masih cuma 0,03 tuh, masih bagus lah ya. Jadi belum jelek-jelek. Tapi kenapa kok dia SOH-nya sudah segitu ya? 86% ya. Oke, begitulah kenyataannya, guys ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat sel per sel ya, mana yang paling kecil, mana yang besar gitu ya. Seperti itu. Oke ya, cukup ya, guys ya. Ini untuk neta saya seperti ini. Nah, nanti kita coba untuk yang di Omoda i5 saya berapa ya. Cuman Omoda i5 ini mobilnya lagi nggak ada nih. Sebentar. Begitu, guys. 86% state of health-nya, SOH-nya si Neta V ini. 3 tahun umurnya. 3 tahun ya, 3 tahunan lebih lah ya umurnya. Sementara Wuling AirEV memang tadi masih 99,999%. Jadi masih baru banget karena memang baru ganti baterai pack. Ya begitu. Tinggal Omoda. Nah, cuma Omoda lagi di rumah satunya. Nanti kita coba ke rumah satunya, kita langsung cek aja ya. Kita jadikan satu konten aja. Berapa pengecekan SOH-nya si AirEV, si Neta V sama si Omoda i5. Oke, guys. Lanjut deh ya, kita ke Omoda ya. Oke, guys, kita sekarang sudah di rumah satunya. Kita coba tes Omodanya langsung ya. Berapa SOH-nya? Umur Omoda ini berapa ya? Kita lihat, guys, bentar, buat nomornya. Oh, di bulan dia 29, berarti tahun 2024. 2024 sudah 2 tahun setengah. Lewat 2 bulan. 2 tahun setengah lewat 2 bulan, guys. Oke, kita cek langsung aja ya. Nah, kalau Omoda itu dia adanya di sana tuh OBD-nya. Dekat-dekat sama Neta juga, mirip-mirip di pojokan. Yuk, langsung aja ya.
Oke, nah ini udah kita connect ya, sudah connect, powernya dia ada di sana guys ya. Pokoknya mirip seperti Neta tadi, di bawah setir ini itu ada port OBD-nya di sana. Oke, ini aplikasinya saya sudah buka. Nah, kita coba cek ya aplikasinya, kita lihat guys. Sekarang kalau Omoda gitu ya, kalau Omoda ini dia, sebentar saya agak jauhin dikit ya. Kalau Omoda ini dia namanya ya guys ya, sebentar. Namanya itu kalau di aplikasi itu dia ini nih, kan kita pilih tadi kan pilih cherry nih ya kan, pilih cherry. Setelah cherry di sini pilih yang ini nih, Aumengda. Mungkin Omoda kalau baca sananya bacanya Aumengda EV kali ya. Nah jadi ini kalau untuk diagnostiknya ini ya, ini apa aja yang mau dicek nih, BCM-nya, MCU-nya, banyak banget deh. Udah kita otomatis scan aja lah langsung. Oke ya, kita scan langsung, continue. Oke, seperti biasa jalan. Lihat ya, nih berkedip juga tuh. Bluetoothnya berkedip. Kita lihat progresnya lagi baru 3% guys. 7% naik. Oke, kita lihat dulu ya. Omoda. Apakah dia ada DTC yang perlu di-clear atau ada fault juga? Sejauh ini sih masih normal semua ya tuh. Normal ya. Lihat BDM-nya normal, MCU-nya motor control unit normal, PLC communication conversion module, combination switch assembly itu semuanya normal, masih normal. Baru berapa persen nih? 14%. Wah lama guys, kayaknya banyak nih karena banyak sensor kali ya. Jadi si Omoda i5 ini karena banyak sensornya, mungkin banyak modulnya juga yang perlu dicek gitu. Tuh lihat, sejauh ini masih berapa persen? 14 guys, masih lama banget. Kita tunggu aja lah sampai berapa lama dia nih. Oke guys, sudah mulai berapa persen nih? Kita lihat sudah 100% ya. Sudah 100%. Kita lihat semua normal guys. Kalau Omoda ini semua normal tuh, nggak ada yang fault ya. Nggak seperti Neta sama REV tadi. Oke, normal semua tuh, tidak ada masalah sama sekali, semua dideteksi normal ya. Jadi cukup untuk mendiagnostik apa komponen-komponen yang ada di Omoda ini, nggak ada masalah. Sekarang kita langsung saja ke baterai guys. Baterai itu ada di baterai pack ini ya, detection. Oke. Nah, oke, sekarang kita langsung cari cherry guys. Cherry mana cherry ya? Cherry. Nah, ini dia. Cherry. Kita pilih tuh, kalau untuk baterai dia langsung ada Omoda guys. Tuh, langsung ada Omoda, Jeko juga bisa di sini. Oke, pilih. Langsung aja enter. Oke. Baterai pack data, oke. Nah, di sini ada basic information baterai pack. Banyak lah ya, coba kita basic information aja langsung lah ya. Oke, ini coba saya mau tahu yang dicek apa aja. Oke, SOC, SOH ada nggak nih? SOH-nya ada nggak? Banyak banget guys. Di sini nggak ada SOH-nya, berarti bukan di sini. Kita cari yang baterai pack report data nih paling bawah. Oke, coba kita lihat. Ini ada nih. Ini baterai SOH dan SOC ada ya. Maksimum voltage juga ada semua. Oke, ini aja kita pilih. Langsung kita read parameternya. Oke. Nah, udah muncul nih guys. Tuh guys, baterai health-nya statusnya itu 92% guys tuh. Ya. SOC-nya dia di 99,7. Ya, masih 100% sih memang tuh. Aduh, kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya. Nah, tuh 100% ya. Jadi baterainya memang masih 100%. Kalau baterai apa namanya SOC-nya, SOH-nya 92% guys. Tuh lihat ya. Baterai health status 92%. Coba kita langsung masuk aja ke pengetesan satu baterainya ya. Ada di mana tuh ya dia? Back dulu. Detail voltage baterai cell coba nih. Oke. Wah, kok nggak support? Feature not support, ntar. Kenapa nggak support nih guys? Sini kah? Oh ini kayaknya guys. Coba read data. Oh ini nggak support juga. Bukan ini berarti. Sorry. Di mana ya?
Modul temperatur, balance plate temperatur, modul temperatur, historical display, apa nih guysnya? Di mana dia? Modul temperatur, apakah ini? Coba ini temperatur aja sih guys. Nah ini dia, ini kan temperaturnya ya. Ini temperaturnya semua masih normal guys. Oke, kalau temperatur sel-selnya, pack-packnya masih normal. Sekarang saya penasaran sama di revolted, harusnya ini ya, harusnya kok nggak support ya. Kenapa ini yang Omoda tidak support? Sebentar, apakah bukan di menu itu? Modul temperatur historical, oh ini kali guys. Bukan ya, mana ya? Apakah ini? Coba ini apa sih? Oh tahu. Oh bukan guys, ini SOH, bukan. Ini coba apa ini guys? Bukan juga. Gimana ya? Detail voltage harusnya sih di sini ya, yang detail voltage of battery cell ini ya. Tapi kenapa kok nggak mau ya dia ya? Sebentar ya. Di efektif battery cell tadi udah. Battery pack report data tadi udah ya. Coba guys, saya coba cari dulu. Ini agak repot tangan megang tangan satu ya. Nanti saya info ya kalau sudah dapat, udah ketemu ya sel-sel baterainya ya. Wah masih nggak nemu guys. Nggak tahu nih, harusnya sih di detail ini nih, detail voltage of battery cell ini nih harusnya nih, cuman nggak support das tuh. Dia bilang nggak support nih, nggak tahu kenapa untuk Omoda nggak support. Tapi sih kita sih sebenarnya bisa juga ngelihat dari ini guys, basic information ini. Nih, ini kita pilih nih. Ya, dari basic information ini kita ambil aja yang pengen tahu kan antara maximum voltage yang single unit sama yang minimum kan. Nah, ini kan untuk tahu balance-nya si baterai kan. Paling ini nih yang kita bisa ambil. SOC boleh lah, insulin resistant IR-nya juga boleh nih. Terus sama SOH. Dah, ini aja lah yang saya read ya. Coba kita read. Oke, nah. Nah, ini guys, tuh. Jadi IR-nya tuh masih 3170 ya. Sementara SOC-nya 99, memang benar. SOH-nya 92 yang paling bawah ya. Nah, sementara ini nih, ini ya tinggal kita kurangin sendiri aja nih. Ini sih masih 0,02 ya kalau dilihat ya. Ini kan perbedaan antara yang ini nih maksimum voltage sama yang minimum voltage ini kalau kita kurangin 0,02 kan. Jadi ya sebenarnya masih bagus juga sih. Jadi difference balance-nya itu masih 0,02 gitu ya. Walaupun nggak bisa nampilin data yang seperti ini nih. Kita kan pengennya bisa nampilin data seperti kayak temperatur nih contoh nih kan. Nah ini kan kita pengennya kan seperti ini kan. Coba. Nah pengen begini tadi kan, ngecek satu sel-selnya nih. Kalau temperatur bisa kita cek, tapi yang saya bingung tegangannya kenapa nggak mau gitu. Nah ini yang saya belum tahu apakah dia nggak supportnya itu karena apa. Coba nanti kita mau tanya ke vendornya ya, ke developernya kenapa. Apakah harus update firmware-nya, saya juga belum tahu. Yang jelas sih nggak apa-apa sih, nggak mau tahu. Yang penting tadi dari angka-angka itu bisa kita bandingkan sendiri. Diferensialnya sih masih bagus lah, 0,03. Jadi begitu guys, intinya untuk Omoda ini kita sudah 92% SOH-nya. Bentar ya. Jadinya tinggal 92%. Tapi ya mobil ini masih enak sih ya. Omoda ini masih buat tarik-tarikan enak, konsumsi listriknya juga masih irit. Saya merasa nggak drop banget. Terus diajak jalan jauh juga masih range-nya masih terjaga. Kilometer sudah 30.000, 32.000. Jadi maksud saya sih masih oke lah gitu ya. Jadi begitu guys ya. Review udah, terus ternyata udah, Omoda juga udah. Gitu guys. Jadi begitu ya pengetesannya tadi. Ngetes scanner ini gitu ya. Jadi 3 mobil udah kita baca semua tadi. Alhamdulillah semua bisa. REV bisa, Omoda bisa, Neta pun juga bisa. Harusnya sih sesuai data listnya ya bisa buat apa aja. Bahkan tadi saya sempat lihat sampai ke Baik bisa, terus iCar juga bisa, Xpeng juga bisa. Terus apa lagi ya?
hampir semua lah bisa ya. Pokoknya yang namanya mobil-mobil Cina ya pasti bisa. Nah, terus kemarin ada yang nanya, Om bedanya apa sama yang kecil ini? Nah ini kan ada yang kecil ya. Nah yang kecil-kecil ini kemarin saya datengin juga. Itu nggak banyak, cuma 10 unit aja teman-teman. Nah dia versinya seperti kayak OBD scanner biasa kalau ini. Tetapi memang dia aplikasinya sudah bukan lagi yang seperti kayak aplikasi-aplikasi kita download di Play Store. Jadi dia ini memang seperti kayak aplikasi tadi yang kita coba ya. Nah seperti itu. Nah, bedanya apa Om? Dengan yang ini, yang kecil tadi dengan yang ini yang kita sudah coba tadi kan? Kalau yang saya ini memang agak mahal teman-teman. Agak mahal karena apa? Karena dia memang bisa buat ke beberapa mobil. Jadi kayak saya ini tadi 3 mobil udah nyoba. Mungkin kalau saya besok mau ke BYD, saya mau nyoba lagi ke Xpeng, saya mau lagi ke Ion, itu semua bisa. Nah, sementara kalau yang kecil ini tuh lisensi ya, dia ada lisensinya, jadi dia hanya bisa untuk 2 mobil aja. Jadi satu begini ini hanya untuk 2 mobil. Jadi waktu pertama kali teman-teman daftar, login, terus bisa pairing ke sini, nanti teman-teman disuruh untuk menentukan mobil yang mana gitu. Jadi misalkan teman-teman di rumah punya Omoda sama BYD misalkan, ya sudah. Berarti teman-teman hanya bisa pakai hanya di 2 mobil itu aja, BYD sama M6. Jadi kalau BYD dengan Omoda atau apapun lah ya teman-teman, 2 brand lintas brand bisa. Tapi kalau teman-teman pengen 3 udah nggak bisa. Jadi satu begini memang hanya boleh 2 brand aja. Jadi kalau udah dipilih iCar, misalkan saya punya mobil iCar, ya sudah jadinya satu udah kepake untuk iCar, satu lagi misalkan saya pakai buat Ion. Ya sudah, berarti satu lisensi ini gitu ya, satu apa disebutnya ya, satu kali login gitu hanya bisa untuk 2 brand aja. Nah memang agak berbeda sama yang punya saya yang tadi tuh yang kita coba itu. Yang ini memang bisa beberapa brand, jadi bisa semuanya kalau ini ya, karena memang harganya juga mahal. Ini ibaratnya buat apa ya, buat teknisi lah gitu ya, buat teknisi, jadi tools untuk teknisi. Sementara kalau yang kecil ini untuk ya untuk pemakaian pribadi lah, pemakaian pribadi. Jadi bukan untuk komersil gitu ya teman-teman ya. Jadi monggo, ini sebenarnya ini pesanan orang. Isi pesanan orang tuh ya. Ini ada 10, saya datengin sebenarnya cuman 12. Jadi ada pesanan ini kalau nggak salah 6 orang ya, 6 orang yang udah pesen, tinggal sisa 6 aja teman-teman. Ya siapa tahu kalau ada yang minat ya monggo aja, nanti bisa japri ke saya lah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja videonya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi dengan konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.